banyak yang beliau sampaikan, sudah banyak yang beliau kemukakan dalam kisah dan juga ilmunya pada malam ini tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita pengen mengkaji bahwasanya apa sih sebab dan terjadinya Isra dan Mi'raj, ini pun kita harus buka sejarah. Qaul mu'tamad ada dua yang menjadikan satu terjadinya Isra dan Mi'raj baginda. Yang pertama, Rasul pada waktu itu dalam keadaan berduka setelah ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib. 3 hari kemudian ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah. Beliau begitu luar biasa, dalam kelahirannya saja ujian dan cobaan menerpa. Subhan. Makin baginda Nabi dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh bapanda tercinta Abdullah. Dalam kandungan ibunda Siti Aminah 6 bulan. Setelah masa kanak-kanak 6 tahun kemudian ditinggalkan oleh ibunda Siti Amin. 8 tahun kemudian ditinggalkan oleh baginda Abdul Muthalib. 12 tahun kemudian beliau dibawa ke negeri Syam untuk berdagang oleh pamanda Abu Thalib. Karena dagangnya tidak pernah curang, jujur, selalu dikedepankan, akhirnya beliau dipikat oleh saudagar kaya raya yang cantik jelita, janda kembang di sana yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah cinta, Siti Khadijah suka. Kalau bahasa kampung Ciloang, Siti Khadijah, I love you, you love me, love-lovean. I let you let me belekan. Teruskan ulang. Tepat di usia 25 tahun beliau mengarungi bahtera rumah tangga. Di usia 35 tahun beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Di usia 40 tahun beliau mendapatkan gelar Nabi dan Rasul. Di usia 50 tahun beliau berduka kembali karena ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib. Akhirnya beliau bersedih karena pamanda Abu Thalib terkenal selalu membela beliau di kala senang maupun duka. Maka tepat di usia 50 tahun beliau ditinggalkannya, belum beres di 50 tahun ditinggalkan, 3 hari ke depan ditinggalkan oleh istri tercinta. Akhirnya beliau sebatang kara. Banyak yang mencaci, banyak yang mencerca, di depan dan di belakang, kanan dan kiri. Oleh siapa? Oleh antek-anteknya Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, dan Abu Gosok. Allah melihat kejadian itu, maka oleh Allah Rasul dihibur, Rasul dipanggil dengan tugas mulia agar beliau berbahagia. Maka tepat di usia 51 tahun Rasul dipanggil Allah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Ada kisah yang kedua. Wa amma sababul mi'raj, disebabkan terjadinya Isra dan Mi'raj. Annal arda
takharat ala samai. Sesungguhnya bumi merasa hebat ketimbang langit. Kata bumi, hei langit, ana khairum minka, saya lebih hebat ketimbang kau, saya lebih baik daripada kamu. Kenapa engkau berkata seperti itu? Jawab bumi, karena aku Allah ciptakan dengan luar biasa. Isi di bumi semuanya luar biasa. Yang pertama, saya bangga karena Allah menciptakan al-bihar, lautan. Apa yang engkau bangga? Selain yang namanya ciptaan aku ini, tidak lain Allah menciptakan lautan. Jawab, yang namanya langit. Hei bumi, saya pun bangga karena Allah menciptakan asyamsu. Apa itu? Matahari. Engkau punya lautan, aku punya matahari. Skor sementara 1-1. Bagaikan Polandia dengan Yunani. Apalagi yang kau bangga wahai bumi? Jawab bumi, hai langit, saya punya al-bilad, saya punya negara, saya punya daerah, saya punya suku, saya punya bangsa. Ada negara Indonesia, ada negara Amerika, ada negara Arab Saudi, ada benua Afrika, ada benua Asia, dan sebagainya. Saya punya itu, wahai langit. Apa yang kau punya, wahai langit, selain matahari yang kau banggakan sebagai tata surya yang pertama dan terbesar sejagat raya? Jawab, yang namanya langit. Kalau engkau punya negara, aku pun punya yang namanya Al-Qamar. Aku selain punya matahari, aku pun punya bulan. Bulan menyinari manusia di muka bumi di malam hari. Skor sementara 2-2. Subhan. Subhan. Berikan rasilah itu. Bodoh beri. Maka langit pun tidak mau kalah. Hei bumi, engkau punya yang namanya negara, engkau punya lautan, aku punya yang namanya matahari, aku punya bulan, dan aku punya kebanggaan yang ketiga. Tidak lain adalah al-kawakibu. Aku punya bintang-bintang bertebaran. Apakah engkau punya bintang-bintang bertebaran, wahai bumi? Jawab bumi, wahai langit, kalau engkau punya bintang-bintang bertebaran, aku pun punya di bumi bintang-bintang yang kebablasan. Bintang-bintang film kebablasan banyak. Pengaruh ada Sarul Khan, ada Amir Khan, ada Amitabh Bachchan, ada Dakochan. Sampai-sampai saya tadi sama Ustaz Udin ngobrol, jangan sampai enggak Pak kita dukung, jangan terjadi adanya perda hiburan. Amin. Amin. Kalau di kota itu perda yang 8 dan yang 7 itu masih dipertahankan. Sebab kalau perda 7, perda 8 kita cabut, itu banyak yang bergentayangan. Saya kemarin ke Tegal, Kiai, itu di Tegal banyak jalan yang berlubang-lubang. Pas nyampe ke Jakarta, kebalik, banyak lubang-lubang berjalan-jalan.
Perda 7, perda 8 narkoba dan prostitusi. Ini memberikan negara kita akan terus dimusibahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Betul. Banyak yang nyekek botol, banyak yang minum vodka, minum tapi miring, tapi tengkleng, anak-abok, bisa kedua. Banyak yang judi, meracuni kehidupan, togel. Banyak bener, banyak tujuh, banyak dahan usia. Hiburan merajalela, pop-pop juga disahkan dan dilegalkan. Banyak yang pada tripping, banyak yang pada mabuk, banyak yang pada joget-joget. Maka Allah akan mencabut keberkahan jika banyaknya di kampung kita yang maksiat. Betul? Betul? Tapi kalau Allah memberikan satu jaminan bagi orang yang selalu memberikan ketaatan kepadanya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti akan kami bukakan keberkahan di antara langit dan bumi. Amin. Ya Rabbal. Ya, sekarang mau udah nggak ada lagi artis yang jadi panutan. Bintang-bintang film sekarang mah banyak yang kebablasan, cibi-cibi. Kemarin ada ratu ngebor, kemarin ada ratu ngecor, kemarin ada ratu nembok, sekalian ratu batu bata, sekalian ada. Inul darah tinggi, Anissa kebakar, Jupe, Julio Peang. Ayo ding kemana, itu siapa kemana emang? Terus nongol lagi di wak trio macan. Pakaian yang sudah tidak jadi panutan, depan belakang beda-beda, depan bagus belakang sundel bolong, depan bagus belakang bagus, samping sobek, mending mulus gocapan semua. Betul. Makanya pantas kata bumi banyak bintang-bintang film kebablasan. Maka untuk itu sekarang kita doakan Darul Falah biar terus istiqomah, amin. Ada umaroknya Darul Falah, amin. Pakanda tercinta Ki Haji Anis, alhamdulillah. Ada penerusnya Ki Haji Jawahir, Ki Haji Madin dan Ki Yudin, amin. Insya Allah ini menjadikan paku alam di muka bumi kita, terutama di kampung Ciloang, amin ya Rabbal. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Ustadz Kumaidi adalah kakanda tercinta. Dan beliau adalah termasuk besan dari kampung sini, terutama Darul Falah orang tuanya. Dan itu adalah saudara saya sendiri. Dan sama-sama berangkat pada malam ini ke sini. Saya suka sedih. Kenapa kok sekarang yang ngaji sama yang nyanyi, banyakan yang nyanyi. Makanya bersyukur tadi pas masuk ke pondok pesantren masih ada pondok pesantren yang luar biasa seperti Darul Falah. Ditanya ke Ustadz Udin ini ada santri kira-kira berapa? Kurang lebih hanya 100 ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang salafiyah udah banyak yang ditinggalkan. Pak. Padahal kalau nggak ada salafiyah pesantren kita kuning dia itu suwe. Ya, saya ngajar ngaji sama apa, sama keluarga. Itu yang namanya ngajar ngaji di TPA, ngajar ngaji di majelis taklim. Masya Allah, baru SD memang rada giat megang juz amma. Iqra 1 sampai 6, tapi pas udah SMP,
udah anti megang juz amma, udah anti megang ikro 1, megang ikro 6. Pindah, bukan pindah ke pesantren, tapi pindahnya ke tempat hiburan. Naon magitan. Anak-anak kita lebih demen penyanyi ketimbang ngaji. Kenapa sekarang seperti itu? Karena setiap saatnya hiburan selalu ada di TV. Pagi, info, jam 9, dahsyat, pada zuhur, teklik, pada asar, terik, pada maghrib, mau ngaji ke ustaz, digoda dengan tendangan. Anak-anak kita sejak dini SD dan MI digoda setelah pulang sekolah bukan langsung ke rumah, tapi langsung masuk ke tempat permainan, main CS, main PS, main PlayStation, SMP nyangkut ke warnet, warung internet, main browsing, main Twitter, main Facebook. Betul. Makanya cintanya jangan ke Peter Pan, jangan ke Selikreo, jangan ke Banci dari Korea, Suju, cintai Kanjeng Nabi, pantas pada bumi ada bintang-bintang film, cuman di bumi bintang filmnya pada kebablasan. Na'udzubillah. Masukin ke pesantren anak kita kalau udah pinter ngaji nikmat bu, pinter amil bilalak jurumiyah ditelan mulhat katalar alfiyah ngomong sampai dicek itu yang namanya tasrifnya, isim domir apa itu, huwa huma rum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anak lo. Coba wajan pahala mausulnya apa nasoro tasrif pihak lugawi nasoro. Terusin nasoro nasoru nasorot nasorot tak nasorna nasor tak nasortu mak nasortu nasorti nasortu mak nasortu nyasoriu nyasorna. Kalau sudah jadi santri nikmatul awwaladin sholihin ya Allah, anak yang soleh dan solehahlah yang bisa mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Amin. Amin. Hanya pantas kata bumi, wahai langit, kalau memang engkau punya bintang-bintang bertebaran, aku pun punya bintang-bintang film, tapi banyak yang kebablasan. Skor sementara 3. Maka bumi langsung bicara, hei langit, kamu pasti tidak punya yang satu ini. Siapa wahai bumi? Seorang insan pilihan, idola sepanjang zaman yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah, dan yang rusak menuju berakhlak, dan yang biadab menuju beradab. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah nabi yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau punya wahai langit kanjeng Nabi seperti kami? Maka langit berkepuk, langit boleh, langit takjub, kata langit, yang ini mas saya tidak punya, yang model makhluk yang luar biasa ini saya tidak ada. Maka akhirnya langit berdoa dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalaupun engkau ciptakan semua berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan engkau katakan dalam Al-Quran,
alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah engkau adalah hakim yang maha adil? Atau enggak adil, wahai Allah? Kalau kanjeng Nabi cuman ada di bumi, silaturahmikan kanjeng Nabi kepada kami. Doa langit diijabah, munajat langit dijawab, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Singkat kata, singkat cerita, Ba'da Isya baginda Nabi didatangi malaikat dua, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga buruk namanya. Dibelah dada Nabi, dibersihkan dengan air zam-zam, ditaruh tiga. Yang pertama hikmun, yang kedua ilmun, yang ketiga ilmun. Ketika sudah bersih, maka Nabi akan menghadap ke yang maha bersih. Oleh malaikat Jibril diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat safar namanya. Setelah sholat di Masjidil Haram, maka Rasul naik ke binatang surga, dibawa secepat kilat menuju tempat yang kedua. Insil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, maka Rasul bertanya, ya malaikat, salat apakah saya ini 2 rakaat di tempat yang kedua? Jawab malaikat, engkau salat 2 rakaat di tempat yang kedua tidak lain adalah memperingati nanti setelah engkau Isra dan Mi'raj, engkau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tempat namanya Tanah Thayyibah. Subhanallah. Naik lagi Rasul menuju tempat yang ketiga, dibawa secepat kilat oleh buruk tercinta. Insil ya Muhammad, turun lagi kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, maka Rasul bertanya, ya malaikat, salat apa saya di tempat yang ketiga? Jawab malaikat, engkau salat di tempat yang ketiga tidak lain adalah memperingati wahyu pertama kanjeng Nabi Musa yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Ini tempat namanya Bukit Turi Sinai. Subhanallah. Naik lagi Rasul menuju tempat yang keempat, dibawa secepat kilat. Insil ya Muhammad, turun lagi kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, maka Rasul bertanya, ya malaikat, salat apa saya ini 2 rakaat tidak lain adalah engkau salat 2 rakaat di tempat yang keempat tidak lain adalah memperingati lahirnya kanjeng Nabi Isa tanpa ayahanda tercinta lewat ibunda Siti Maryam. Ini tempat namanya Baitullah. Subhanallah. Naik lagi Rasul diisrakan menuju tempat yang terakhir dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dibawa secepat kilatnya.
Injil ya Muhammad, turun lagi kanjeng Nabi, sallu rakaatain, sholat 2 rakaat. Setelah Rasul sholat dan taat, ketika uluk salam, Rasul kaget di belakang Rasul di Masjidil Aqsa Palestina. Semua para nabi dan anbiya juga para malaikat jadi makmumnya, sedangkan beliau menjadi imamnya. Subhanallah. Ibu percaya Rasul diisrokan dan dimi'rajkan sesuai kita wajib percaya Pak, karena Isra dan Mi'raj itu bukan dari logika tapi dari keimanan. Betul. Kalau kita hitung-hitung dengan akal pikiran, Rasul berjalan atau naik onta, dalam kitab Tahfir dijelaskan itu 40 hari 40 malam baru nyampe ke Mesir Aqsa. Tapi itu cuma semalaman. Jelas-jelas tidak lain Rasul bukan berjalan sendiri, tapi Rasul diperjalankan oleh Allah Rabbul Izzat. Ibu tahu semut? Semut tahu dari Ciloang ke alun-alun Serang itu berjalan cuma setengah jam. Percaya? Percaya Pak? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke angkot. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh supir angkot. Sama halnya baginda Nabi, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. You understand? You understand? Alhamdulillah. Maka Mi'raj Rasul ke langit pertama, naik di tangga surga Allah Azza wa Jalla, berjumpa dengan kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di belakang kanjeng Nabi Adam, Rasul melihat para malaikat sedang berzikir. Kata malaikat, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sampai hari kiamat para malaikat masih berzikir, karena malaikat dijamin oleh Allah dalam Qur'annya, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat, dan malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Subhanallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa, Bu? Yang keberapa, Bu? Yang kedua, berjumpa dengan kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Di belakang kanjeng Nabi Isa, Rasul melihat para malaikat sedang merukuk. Subhana rabbiyal azim ila yaumil qiyamah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa, Pak? Yang ketiga, berjumpa dengan kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Di belakang kanjeng Nabi Yusuf, Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la ila yaumil qiyamah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa, Bu? Yang keempat, berjumpa dengan kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Di belakang kanjeng Nabi Idris, Rasul melihat para malaikat sedang tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah ila yaumil. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keberapa, Pak?
Yang kelima, berjumpa dengan Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Di belakang Kanjeng Nabi Harun, Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Kata malaikat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim ila yaumil Mirat lagi Rasul langit yang keberapa bu? Yang keenam, berjumpa dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Di belakang Kanjeng Nabi Musa, Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir. Kata malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila yaumil. Berada Rasul langit yang keberapa Pak? Yang ketujuh, langit yang paling tinggi di antara langit yang lainnya. Beliau berjumpa dengan siapa? Tidak lain adalah berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim tercinta. Di belakang Kanjeng Nabi Ibrahim, beliau melihat para malaikat sedang ulul bersalam. Kata malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ila yaumil. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Inilah hikmahnya Isra dan Mi'raj baginda tercinta. Isra, Rasul 5 tempat bersinggah. 1. Masjidil Haram, 2. Masjidil Nabawi, 3. Bukit Turisina, 4. Baitul Lahmi, 5. Masjidil Aqsa. 5 tempat bersinggah Rasul menandakan 5 waktu sholat. Mi'rajnya Rasul diajarkan tata cara sholat. Rasul diajarkan kaifiah sholat. Di langit pertama, Rasul diajarkan berzikir. Di langit kedua, Rasul diajarkan ruku. Di langit ketiga, Rasul diajarkan sujud. Sampai ke langit ketujuh, Rasul diajarkan ulul besar. Subhan. Mi'raj Rasul ke Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ke Mustawa Raf-Raf Akbar namanya. Langsung Rasul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril dan Mikail. Langsung beliau mendapatkan perintah awalnya 50 waktu. Rasul turun nurut aja, tidak minta keringanan. Pas nyampe langit ke-7, Nabi Ibrahim diam aja. Turun ke langit ke-6, maka Nabi Musa lah yang layak bertanya. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Musa mah titelnya Kalamullah. Nabi Ibrahim mah titelnya Khalilullah. Nabi kita mah titelnya Habibullah. Subhan. Kata Nabi Musa, hei Khatamul Anbiya, wahai penutup para nabi, dapat perintah apa engkau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah? Nabi Musa, berapa waktu? 50 waktu. Apa kata Nabi Musa?
50 waktu kampung Ciloan kapan pesawatnya, ibu-ibu kapan belanjanya. Ayo aja sholat, rumah-rumah nggak bakal mampu menerima amanat itu. Udah minta lagi keringanan sama Allah, ya Allah maha murah ini. Rasul nurut apa kata Kanjeng Nabi Musa. Akhirnya Rasul minta keringanan dengan beberapa balikan. 54 tahun 40 30 30 20 10 5 apa kata Nabi Musa? Kanjeng Rasul, umatmu 5 waktu juga. Subuh, kesiangan, Zuhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Masjid Nurul Huda berkumandang. Tumpah tung 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 tung, tumpah tung tung tung, tumpah tung 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 tung. Muadzin Nurul Huda memanggil sholat. Hayya 'alas istri yang soleha, betul suami kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Jangan dulu marah, apalagi bimolima. Apa itu bimoli? Bibir monong 5 senti. Kata istri yang soleha, apa-apa. Masjid Nurul Huda sudah hayalan sholat. Apa jawab suaminya? Mama belum hayalan sholat. Hayalan Nurul Huda udah hebat, imam belum la ilaha illallah. Istri yang soleha, yang suka ngaji kepada Kiai Haji Madin, yang suka ngaji kepada Kiai Haji Jawahir, berikanlah tips yang canggih. Lauknya benang, jadinya herang. Ikannya dapat, akhirnya tidak perlu. Dalam bahasa Qur'annya, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang soleha, iya mama. Kalau pengantin masakan, iya ayang, ayang. Sambil bercahaya, sambil cakep ya. Kalau nyuruh suami, kan kebanyakan kita mah cakepnya pas kondangan doang ya bu. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Wah! Kata istri yang salehah, Mama semalam ngaji Isra Mi'raj di Nurul Huda. Mama hafal betul fadilah berjamaah. Apa itu mah hadisnya? As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Apa itu mah artinya? Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri dengan predikat 27 derajat Papa dapatkan pahala.
Sebesar itu mana pahala berjamaah? Iya, tapi mama papa nggak bisa ngaji. Papa nggak bisa baca Quran. Fatihah juga belepotan. Ngajinya baru Pro 3. Alif lempeng, Pak Bengkok. Masih makan tinggal nendok. Nggak malu berjamaah Nurul Huda mah. Wah, inilah kelebihan berjamaah. Walaupun papa tidak bisa baca Quran, walaupun papa tidak bisa yang namanya ngaji, Fatihah belepotan. Tenang, Pak. Ada guru kita yang jadi imam, ada kiai kita yang jadi imam. Papa mah cuma jadi makmum saja. Pakaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk satu, ke bawah sama yang baik. Alhamdulillah. Bertukahlah hati seorang suami, berdetaklah jiwanya, berkeduk. Akhirnya berangkat menuju Nurul Huda sambil diantar oleh istri tercinta dengan lambaian tangan yang indah. Kata istri yang solehah, "Dadah papa." Wah, Titi DJ ya. Apa itu mama Titi DJ? Hati-hati di jalan papa. Salam dengan indahnya. Assalamualaikum AA. Jauh suaminya. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lauknya benang China heran, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Watawasobil haq, watawasobil sob, saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Yuk makmurkan masjid kita. Insya Allah makmur masjid jamaah masuk. Jangan sampai masjidnya makmur tapi jamaahnya kabur. Na'udzu Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, cukup ya. Cukup Pak. Cukup untuk menanti Jerman lawan Turki. Karena besok saya masih ada 6 tempat. Cukup ya. Masih penasaran, masih pengen lagi. Besok setel jam 8 pagi. Di RCTI, di SCTV, di TV One dan di Metro TV. Insya Allah saya nggak ada. Kebanyakan tayangan jadi ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan dan insya Allah mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat kami. Inilah sejarah singkat dari Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada baginda Nabi tercinta kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Jangan pada pulang sebelum doa, yang pulang saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Doa akan dipimpin oleh guru kita tercinta Pak Kiai Haji Matin. Mohon izin setelah doa saya tidak bisa lama untuk mencicipi ala kadarnya konsumsi yang ada. Mohon maaf Ustaz Udin, saya harus menuju kota Tangerang karena perjalanan esok hari ada 6 tempat. Paginya 3, malamnya pun 3, kencang. Untuk itu mohon maaf, beribu-ribu maaf, tidak bisa mencicipi ala kadarnya konsumsi dari panitia. Atau kalau memang panitia mengerti, wayahna panitia, ikan pedas, ikan gabus, apa aja yang ada, tolong dibungkus.
Insya kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badr Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.